Namaku Mira. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang tenang. Tempat di mana orang-orang masih saling mengenal tetangganya. Jalanan tidak terlalu ramai. Warung kopi selalu penuh setiap malam. Dan kabar tentang seseorang bisa menyebar lebih cepat daripada kendaraan di jalan raya. Sebelum cerita ini dimulai, hidupku sebenarnya sederhana. Aku bekerja di sebuah toko pakaian di pusat kota. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup tenang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan tinggal di rumah yang penuh dengan rahasia, dan hidup bersama seorang anak yang dipaksa untuk diam. Coba bayangkan sejenak, bayangkan kamu tinggal di sebuah rumah yang terlihat biasa dari luar. Tidak ada yang aneh, tetangga menyapa dengan ramah, halaman rumah bersih, dan keluarga di dalamnya terlihat normal. Tapi di dalam rumah itu ada seorang anak kecil yang setiap hari diperlakukan seolah-olah ia tidak berguna. Dan semua orang membiarkannya. Aku masih ingat pertama kali mendengar kata-kata yang membuat dadaku terasa sesak. Hari itu aku baru saja menikah dan pindah ke rumah suamiku di kota ini. Rumah itu milik ibu mertua. Suamiku bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan kecil dan sering pulang agak malam. Di rumah itu tinggal 3 orang selain aku, suamiku, ibu mertuaku, dan seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun. Anak tiriku, saat pertama kali melihatnya, ia hanya berdiri di dekat tangga dan menatapku tanpa bicara. Aku mencoba tersenyum. "Halo, namamu siapa?" Ia tidak menjawab. Aku mengira ia malu. Namun sebelum anak itu sempat melakukan apapun, ibu mertuaku langsung berbicara dari belakangku dengan nada yang dingin. "Tidak usah diajak bicara, percuma." Aku menoleh. "Maksud ibu?" Ibu mertua menghela napas panjang seolah sedang menghadapi sesuatu yang merepotkan. Dia bisu, sejak kecelakaan beberapa tahun lalu. Selain itu mentalnya juga tidak terlalu bagus. Aku terdiam. Anak itu masih berdiri di tempat yang sama, menatap lantai. Entah kenapa kata-kata itu terasa terlalu kejam untuk diucapkan tentang seorang anak. Aku mendekat sedikit dan mencoba tersenyum lagi. "Tidak apa-apa, kita bisa belajar pelan-pelan." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ibu mertua memotong dengan nada yang lebih keras. "Sudah saya bilang tidak usah repot. Dia tidak akan mengerti." Aku menahan diri agar tidak menjawab. Hari pertama di rumah itu langsung terasa tidak nyaman. Malamnya aku mencoba bertanya pada suamiku tentang anaknya. Dia benar-benar tidak bisa bicara. Suamiku terlihat lelah saat itu. Ia mengangguk pelan. Dokter bilang setelah kecelakaan itu dia berubah. Dia jarang bicara lagi. Lama-lama benar-benar tidak bicara. Terus, tidak pernah diperiksa lagi. Suamiku menggeleng. Selama ini ibu yang mengurusnya. Jawaban itu membuatku semakin tidak tenang. Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan anak itu lebih dekat. Namanya Lila. Ia sangat pendiam. Terlalu pendiam untuk anak seusianya. Ia sering duduk di sudut ruang tamu sambil menggambar dengan pensil warna yang sudah pendek-pendek. Jika aku mendekat, ia tidak pernah menjauh. Tapi ia juga tidak pernah berbicara. Ada satu hal yang selalu membuatku merasa aneh. Setiap kali ibu mertua masuk ke ruangan, Lila langsung menundukkan kepala dan berhenti melakukan apapun. Seolah-olah ia takut membuat kesalahan. Suatu sore aku sedang di dapur ketika ibu mertua tiba-tiba berbicara dengan nada kesal. "Anak itu benar-benar beban." Aku terdiam di tempatku berdiri. Ia melanjutkan dengan suara pelan tapi jelas. "Kalau saja dulu tidak selamat dari kecelakaan itu, hidup semua orang mungkin lebih mudah." Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku menoleh ke arah ruang tamu. Lila duduk di sana. Ia pasti mendengar semuanya. Tapi yang membuatku merinding bukan hanya kata-kata itu. Lila tidak menangis. Ia tidak bereaksi. Ia hanya duduk diam sambil memegang pensilnya. Dan untuk pertama kalinya aku merasa satu hal yang sangat kuat. Anak ini bukan tidak bisa bicara. Anak ini seperti dipaksa untuk diam. Saat itu aku belum tahu bahwa suatu hari nanti anak yang dianggap bisu itu akan menarik bajuku, menatapku dengan mata ketakutan, dan berbisik sesuatu yang akan mengubah hidup kami semua.
Beberapa minggu setelah aku tinggal di rumah itu, aku mulai semakin terbiasa dengan suasananya. Rumah ini sebenarnya tidak besar, tapi cukup nyaman untuk ditempati 4 orang. Halamannya sempit, hanya cukup untuk beberapa pot tanaman yang dirawat oleh ibu mertua setiap pagi. Namun suasana di dalam rumah sering terasa tidak hangat. Bukan karena ada pertengkaran besar, tapi lebih karena ada jarak yang tidak terlihat di antara kami. Terutama antara ibu mertua dan Lila. Aku mulai memperhatikan banyak hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu kupikirkan. Misalnya, setiap kali Lila melakukan kesalahan kecil, seperti menjatuhkan sendok atau menumpahkan air, ibu mertua selalu langsung menegurnya dengan nada yang keras. Sudah saya bilang hati-hati, kamu itu tidak pernah belajar. Lila hanya menunduk tanpa suara. Tidak ada bantahan, tidak ada tangisan, hanya diam. Awalnya aku mengira itu karena ia memang tidak bisa bicara. Tapi semakin lama aku melihatnya, semakin terasa ada sesuatu yang tidak cocok dengan cerita itu. Lila selalu mengerti semua perintah. Jika aku mengatakan, tolong ambilkan buku di meja, ia langsung mengambilnya. Jika aku berkata, ayo makan, ia datang tanpa perlu diulang. Ia juga sangat cepat menangkap apa yang sedang dibicarakan orang. Kadang aku sengaja menguji sedikit. Suatu sore aku duduk di ruang tamu dan berkata pelan, kalau kamu mau menggambar, di dapur ada kertas baru. Beberapa detik kemudian Lila berdiri dan berjalan ke dapur. Ia mengambil kertas itu tanpa bertanya apapun. Aku memperhatikannya dari jauh. Anak itu jelas memahami semua perkataanku. Tapi ia tetap tidak pernah berbicara. Suatu malam aku mencoba membicarakan hal ini dengan suamiku. Kamu tidak pernah merasa aneh dengan sikap Lila. Suamiku menatapku bingung. Aneh bagaimana? Dia seperti anak yang mengerti semuanya. Tapi dia benar-benar tidak pernah bicara. Suamiku menghela napas panjang. Mungkin dia masih trauma. Sejak kecelakaan itu, iya, dia pernah mengalami benturan di kepala. Setelah itu dia berubah. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hatiku masih ada keraguan. Beberapa hari kemudian terjadi sesuatu yang membuat perasaanku semakin tidak tenang. Sore itu aku sedang menyapu ruang tamu. Lila duduk di lantai sambil menggambar seperti biasa. Ibu mertua datang dari dapur dengan wajah kesal. Ia melihat Lila yang masih memegang pensil. Kenapa kamu masih di situ? Pergi ke kamar. Lila langsung berdiri tanpa menatap siapapun. Saat ia berjalan melewati kami, ibu mertua tiba-tiba berkata dengan nada dingin. Anak seperti kamu seharusnya bersyukur masih bisa tinggal di rumah ini. Aku berhenti menyapu. Kalimat itu terasa terlalu keras untuk seorang anak. Lila tetap berjalan tanpa menoleh. Aku melihat bahunya sedikit gemetar. Malam itu aku tidak bisa berhenti memikirkan semua yang terjadi. Semakin lama aku tinggal di rumah ini, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lila bukan hanya anak yang pendiam. Ia seperti anak yang selalu hidup dalam ketakutan. Beberapa hari kemudian kesempatan aneh itu datang. Pagi itu ibu mertua sedang bersiap-siap pergi keluar. Ia memakai baju yang cukup rapi dan terlihat tergesa-gesa. Ada arisan, katanya singkat ketika aku bertanya. Ia mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh ke arah Lila yang sedang duduk di ruang tamu. Jangan macam-macam, nada suaranya dingin. Lila hanya menunduk. Setelah pintu tertutup, rumah tiba-tiba terasa sangat sunyi. Suamiku sudah berangkat kerja sejak pagi. Hanya ada aku dan Lila. Aku kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaan rumah. Beberapa menit kemudian aku mendengar langkah kecil mendekat. Aku menoleh. Lila berdiri di dekatku. Ia terlihat ragu. Hal itu jarang terjadi karena biasanya ia tidak pernah mendekat sendiri. Aku tersenyum. Ada apa? Lila tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu depan. Lalu kembali menatapku. Perlahan ia menarik ujung bajuku. Tangannya terasa dingin. Aku menunduk sedikit agar wajah kami sejajar. Kenapa? Lila melihat ke arah jendela seolah memastikan tidak ada siapapun di luar. Lalu ia mendekatkan wajahnya kepadaku. Suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Bu,
Kita harus pergi dari rumah ini sebelum nenek pulang. Tubuhku langsung membeku. Aku benar-benar tidak siap mendengar suara itu. Anak yang selama ini dianggap bisu, baru saja berbicara. Aku menatapnya dengan mata lebar. Kamu bisa bicara. Lila langsung terlihat panik. Ia cepat-cepat menempelkan jarinya di depan bibir. Pelan. Bu, nanti nenek dengar. Saat itu aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan hanya kaget, tapi juga takut. Karena jika Lila bisa bicara selama ini, berarti ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Kenapa ia dipaksa untuk diam? Aku masih berdiri di dapur dengan perasaan campur aduk. Lila tetap memegang ujung bajuku, seolah takut aku akan menjauh. Anak itu baru saja berbicara. Suaranya kecil, tapi jelas. Tidak seperti orang yang baru belajar bicara. Ia hanya terdengar sangat hati-hati. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berjongkok agar wajah kami sejajar. Kamu tidak perlu takut. Ceritakan pelan-pelan. Lila menoleh ke arah pintu depan sekali lagi. Ia terlihat benar-benar memastikan tidak ada orang lain di rumah. Bu, nenek tidak suka kalau aku bicara. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Kenapa? Lila menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Tapi kalau aku bicara, nenek marah. Aku mencoba tetap tenang. Sejak kapan kamu bisa bicara seperti ini? Lila mengusap matanya dengan punggung tangan. Sebenarnya aku tidak pernah benar-benar tidak bisa bicara. Aku terdiam. Ia melanjutkan dengan suara sangat pelan. Setelah kecelakaan itu aku memang sakit. Tapi beberapa bulan kemudian aku sudah bisa bicara lagi. Lalu, Lila menatap lantai. Nenek bilang aku harus diam saja. Kenapa? Nenek bilang kalau orang tahu aku bisa bicara, nanti akan banyak masalah. Kalimat itu membuatku semakin bingung. Masalah apa yang dimaksud? Aku mencoba bertanya lagi dengan hati-hati. Kalau kamu bicara di depan orang lain, apa yang nenek lakukan? Lila tidak langsung menjawab, namun matanya mulai berkaca-kaca. Pernah waktu itu aku jawab pertanyaan tetangga. Lalu, nenek marah sekali. Aku diminta masuk kamar dan tidak boleh keluar sampai malam. Hatiku terasa tidak enak mendengar itu. Seorang anak kecil tidak seharusnya hidup dengan rasa takut seperti itu. Aku memegang bahunya dengan lembut. Kamu tidak salah. Lila akhirnya menatapku langsung. Ada satu hal yang membuatku merinding saat melihat ekspresinya. Ia tidak terlihat seperti anak yang baru saja mengadu. Ia terlihat seperti anak yang sudah lama menahan semuanya sendirian. Bu, nenek tidak suka aku dekat dengan ayah. Aku terkejut mendengar itu. Kenapa? Lila menggeleng lagi. Nenek bilang aku membuat ayah sedih karena selalu mengingat ibu. Aku baru tahu bahwa ibu kandung Lila meninggal beberapa tahun lalu. Mungkin itu sebabnya keluarga ini menjadi rumit. Namun tetap saja, apa yang dilakukan ibu mertua terasa tidak masuk akal. Aku mencoba menenangkan Lila. Kamu tidak perlu takut bicara denganku. Ia terlihat ragu. Benarkah? Iya. Lila menarik napas pelan. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuatku benar-benar terdiam. Nenek bilang kalau aku bicara di depan ayah, nanti ayah akan marah. Aku langsung menggeleng. Ayahmu tidak akan marah. Lila menatapku lama, seolah sedang memastikan apakah aku mengatakan hal yang sebenarnya. Selama ini kamu tidak pernah bicara sama sekali di depan ayah. Ia menggeleng. Tidak pernah. Kenapa? Nenek selalu ada di rumah. Jawaban itu membuatku sadar satu hal. Selama ini suamiku mungkin benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ia bekerja hampir sepanjang hari. Ketika pulang, rumah sudah tenang dan semua terlihat normal. Aku merasakan perasaan marah yang perlahan muncul di dalam dada. Bukan kepada Lila, tapi kepada situasi yang membuat seorang anak harus berpura-pura bisu selama bertahun-tahun. Aku mengusap rambut Lila dengan lembut. Dengarkan aku baik-baik. Ia mengangguk kecil. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Lila terlihat panik mendengar itu. Tidak bisa. Bu, nanti nenek marah. Kita akan bicara dengan ayahmu. Lila langsung menggenggam tanganku lebih kuat. Jangan sekarang. Kenapa? Nenek akan tahu. Aku menarik napas panjang. Anak ini benar-benar hidup dalam ketakutan setiap hari.
Aku menatap wajahnya yang masih penuh kecemasan. Saat itu aku membuat keputusan dalam hati. Apapun yang sebenarnya terjadi di rumah ini, aku tidak bisa membiarkan Lila terus hidup seperti ini. Aku harus mengatakan semuanya kepada suamiku. Namun aku juga tahu satu hal. Ketika kebenaran ini keluar, keadaan di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Seharian itu pikiranku tidak tenang. Setelah percakapan dengan Lila di dapur, aku merasa seperti baru membuka pintu yang selama ini sengaja ditutup rapat. Aku beberapa kali melihat ke arah Lila yang sedang duduk di ruang tamu. Ia kembali menggambar seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Namun sekarang aku tahu, anak itu tidak benar-benar bisu. Ia hanya terlalu takut untuk bicara. Sore menjelang malam, aku mulai menunggu suamiku pulang kerja. Rasanya waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Lila beberapa kali menatap pintu dengan gelisah. Bu, aku mendekat. Iya, jangan bilang ayah sekarang. Aku menghela napas pelan. Kenapa kamu takut sekali? Lila menunduk. Nenek akan marah kalau tahu aku bicara. Aku berusaha menenangkan dirinya. Dengarkan aku. Ayahmu harus tahu yang sebenarnya. Lila tidak menjawab, tapi aku bisa melihat ia masih ragu. Sekitar pukul 7 malam, suara motor suamiku terdengar di depan rumah. Lila langsung berdiri kaku. Aku bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. Pintu terbuka dan suamiku masuk sambil meletakkan tas kerjanya di meja. Capek sekali hari ini, katanya sambil tersenyum tipis. Ia kemudian melihat kami berdua. Lila sudah makan. Aku menjawab pelan. Sudah. Suamiku mengangguk dan duduk di kursi. Beberapa detik suasana terasa canggung. Aku tahu ini saat yang sulit, tapi aku tidak bisa menundanya lagi. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Suamiku menatapku. Apa? Aku melihat ke arah Lila yang masih berdiri di dekat sofa. Anak itu terlihat sangat tegang. Aku menarik napas dalam. Ini tentang Lila. Suamiku langsung terlihat serius. Ada apa dengan dia? Aku mencoba memilih kata dengan hati-hati. Menurutku, selama ini ada hal yang tidak kamu ketahui. Suamiku mengerutkan dahi. Maksudmu? Aku menoleh ke arah Lila. Jantungku berdetak cepat. Lila sebenarnya bisa bicara. Ruangan itu langsung sunyi. Suamiku menatapku beberapa detik sebelum akhirnya tertawa kecil. Mira, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Ia menggeleng. Kamu mungkin salah dengar. Aku menatap Lila dengan lembut. Lila, coba bicara. Anak itu terlihat sangat gugup. Tangannya saling menggenggam kuat. Suamiku memperhatikan dengan bingung. Beberapa detik berlalu. Lila akhirnya mengangkat wajahnya. Ayah. Satu kata itu cukup membuat suamiku membeku di tempat. Wajahnya berubah pucat. Ia berdiri perlahan dari kursinya. Kamu barusan bicara. Lila mengangguk kecil. Air mata langsung mengalir di wajahnya. Ayah, maaf. Suamiku terlihat benar-benar tidak percaya. Ia berjalan mendekat dengan langkah pelan. Kamu bisa bicara selama ini. Lila tidak berani menatapnya. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku akhirnya berbicara. Karena dia diminta untuk diam. Suamiku menoleh cepat ke arahku. Diminta siapa? Aku belum sempat menjawab. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Kami semua menoleh bersamaan. Ibu mertua berdiri di ambang pintu dengan wajah terkejut. Sepertinya ia baru saja pulang lebih cepat dari yang kami kira. Ia melihat kami satu persatu. Lalu pandangannya berhenti pada Lila. Kenapa kalian semua berdiri seperti itu? Suamiku langsung bertanya dengan suara tegang. Ibu, Lila bisa bicara. Wajah ibu mertua langsung berubah. Ia menatap Lila dengan tajam. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Lalu dengan suara dingin ia berkata, siapa yang menyuruh kamu bicara? Suasana di ruang tamu langsung terasa berat. Aku bisa melihat tangan Lila mulai gemetar lagi. Suamiku menatap ibunya dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa maksud ibu dengan pertanyaan itu? Ibu mertua tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap cucunya dengan tatapan yang membuat suasana semakin tegang. Dan saat itulah aku sadar. Rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya benar-benar terbuka.
Tapi malam itu juga menjadi awal dari percakapan yang akan mengubah hubungan keluarga kami selamanya. Suasana ruang tamu malam itu terasa sangat tegang. Tidak ada satupun dari kami yang bergerak. Suamiku berdiri di tengah ruangan, menatap ibunya dengan wajah yang sulit ditebak. Lila berdiri di dekatku. Tangannya menggenggam ujung bajuku dengan kuat, seperti anak kecil yang takut dimarahi. Ibu mertua akhirnya melangkah masuk dan menutup pintu. "Apa yang sebenarnya kalian lakukan?" tanyanya dengan nada dingin. Suamiku langsung menjawab, "Yang ingin aku tahu justru apa yang ibu lakukan selama ini." Ibu mertua menatapnya tajam. "Maksudmu?" Suamiku menunjuk ke arah Lila. "Dia bisa bicara. Kenapa selama ini ibu bilang dia bisu?" Ruangan kembali sunyi. Ibu mertua tidak langsung menjawab. Ia menaruh tasnya di meja dan menarik kursi dengan pelan. Lalu duduk seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Anak kecil kadang suka membuat cerita. Aku bisa merasakan suamiku mulai kehilangan kesabaran. Dia tidak membuat cerita. Aku sendiri baru saja mendengarnya bicara." Ibu mertua menoleh ke arah Lila. "Sudah berapa kali nenek bilang jangan macam-macam." Nada suaranya membuat Lila semakin gemetar. Aku akhirnya tidak tahan. "Ibu, dia hanya anak kecil. Tidak seharusnya dia dipaksa diam seperti ini." Ibu mertua langsung menatapku. "Kamu belum lama tinggal di rumah ini. Kamu tidak tahu apa-apa." Suamiku memotong dengan tegas. "Kalau begitu jelaskan sekarang." Beberapa detik ibu mertua hanya menatap lantai. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Akhirnya ia menarik napas panjang. Setelah ibunya Lila meninggal, rumah ini tidak pernah benar-benar tenang. Suamiku tidak berkata apa-apa. Ibu mertua melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Setiap kali Lila bicara, kamu selalu terlihat sedih. Kamu selalu mengingat istrimu." Aku bisa melihat wajah suamiku berubah. Jadi ibu menyuruh dia diam. Ibu mertua menatap cucunya. "Awalnya hanya sementara. Aku pikir kalau dia tidak banyak bicara, kamu akan lebih cepat melupakan kesedihanmu." Suamiku menggeleng pelan, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Tapi itu berlangsung bertahun-tahun, Bu." Ibu mertua tidak menjawab. Ia hanya duduk diam dengan wajah yang sulit dibaca. Lila tiba-tiba berbicara dengan suara kecil. "Ayah, aku tidak mau ayah sedih." Suamiku langsung berlutut di depan anaknya. Ia memegang kedua bahu Lila dengan lembut. "Dengar ayah baik-baik." Lila menatapnya dengan mata penuh air. "Ayah tidak pernah sedih karena kamu bicara. Ayah justru sedih karena selama ini tidak tahu apa yang kamu rasakan." Air mata mulai mengalir di pipi Lila. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ia memeluk ayahnya dengan erat. Suamiku memeluknya kembali. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan seperti tadi. Hanya ada keheningan yang penuh emosi. Beberapa saat kemudian suamiku berdiri dan menatap ibunya. Mulai sekarang tidak ada lagi yang menyuruh Lila diam. Ibu mertua tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Meskipun wajahnya masih terlihat berat. Hari-hari setelah kejadian itu perlahan berubah. Awalnya Lila masih sangat pelan ketika berbicara. Seolah masih takut melakukan kesalahan. Tapi setiap hari suaranya semakin jelas. Ia mulai bercerita tentang hal-hal kecil, tentang gambar yang ia buat, tentang teman di sekitar rumah, bahkan tentang makanan yang ia sukai. Hal-hal sederhana yang seharusnya sudah lama ia lakukan. Suamiku juga mulai lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Ia menyadari bahwa selama ini terlalu banyak hal yang ia lewatkan. Hubungan kami sebagai keluarga perlahan menjadi lebih hangat. Dan aku sendiri belajar satu hal yang sangat penting dari semua kejadian ini. Kadang-kadang seorang anak terlihat diam bukan karena mereka tidak punya suara, tetapi karena mereka merasa tidak ada yang benar-benar mau mendengarkan. Lila hanya membutuhkan satu orang yang mau percaya padanya. Dan sejak hari itu, rumah yang dulu terasa penuh rahasia perlahan berubah menjadi rumah yang benar-benar hidup kembali. Pesan moral dari cerita ini sederhana, tapi sering terlupakan. Kadang seorang anak terlihat diam, bukan karena mereka tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tapi karena mereka merasa
tidak ada yang benar-benar mau mendengarkan. Lila mengajarkan aku satu hal penting dalam hidup, bahwa keberanian seorang anak seringkali dimulai dari satu orang dewasa yang mau percaya pada mereka. Mungkin di sekitar kita ada seseorang yang terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya mereka hanya sedang belajar menahan semuanya sendirian. Karena itu, sebelum kita menilai, sebelum kita menyimpulkan sesuatu tentang orang lain, cobalah berhenti sejenak, dengarkan mereka dengan hati yang tenang. Karena terkadang, satu orang yang mau mendengar bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, semoga kita semua bisa menjadi orang yang tidak hanya berbicara, tetapi juga benar-benar mau mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.